Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti. Materi kali ini akan disampaikan oleh Miss Vicky Devianti dari SD Nusantara Jaya, Gugus 5, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya agar lebih semangat belajarnya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih anak-anakku. Materi kita kali ini adalah terkhusus untuk kelas 5 ya anak-anak ya. Baik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 3 dan 4. Miss tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian ya, menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kalian. Ada 5M ya anak-anak yang harus kalian perhatikan. M yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. M yang kedua, memakai masker setiap saat ketika kalian keluar rumah. M yang ketiga, kalian harus menjaga jarak kalian minimal 1,5 meter. M yang keempat, kalian harus makan makanan yang bergizi agar sehat ya, jauh dari penyakit dan virus. Kemudian M yang kelima, kalian harus rajin berolahraga ya, baik itu senam maupun bersepeda atau olahraga yang lainnya. Agar kita dipelancar ya belajar hari ini, kita berdoa sebelum belajar dulu ya anak-anak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jika kalian muslim, ikutin doa ini anak-anak ya. Teman-teman, kalau kita akan belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo kita ulangi berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah, pemahaman yang kuat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, ada yang tahu anak-anak lagu Nenek Moyangku? Pasti tahu ya anak-anak ya. Kita nyanyi sama-sama dulu ya dan simak video di bawah ini. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani
bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Baik, itu lagu Nenek Moyangku ya anak-anak ya. Kalian tadi sudah simak videonya, ada gambar apa saja anak-anak? Iya, laut ya, perairan di Indonesia. Nah, materi kita kali ini berhubungan dengan laut yang ada di Indonesia anak-anak ya, perairan atau letak geografis di Indonesia. Baik, belajar apa kita hari ini? Kita hari ini belajar yang pertama adalah tentang letak dan kondisi geografis Indonesia. Yang kedua, perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Oke, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui letak geografis Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami ciri keragaman budaya lokal di Indonesia. Oke, tadi kita sudah melihat laut di Indonesia ya anak-anak ya. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Perairan di Indonesia itu sangat luas ya anak-anak ya. Di sini contohnya yaitu ada Taman Laut Bunaken. Sungguh indah ya ciptaan Allah ya. Kemudian yang kedua adalah di sini ada yang tahu namanya anak-anak? Namanya iya air terjun Laguna. Di situ ada pelangi ya, air terjun yang indah. Itu salah satu ciptaan Allah yang harus kita syukuri ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan ya. Mari kita baca sama-sama ya pinter ya, tentang mengenal letak geografis Indonesia. Kalian bisa ikuti ya. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Kalian pernah mengamati peta Indonesia anak-anak? Pasti pernah ya anak-anak ya. Nah, Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau ya. Nah, di situ juga ada 5 pulau besar apa saja yang tadi disebutkan di bacaan anak-anak? Iya, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dan Pulau Jawa. Baik. Miss akan menjelaskan tentang letak geografis dan pengaruh letak geografis. Letak geografis Indonesia terdiri di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua terdiri dari benua Asia dan Australia.
kemudian 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Oke, biar kalian tidak mengantuk, lebih semangat, tepuk semangat lagi ya anak-anak ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anakku. Kita lanjutkan ya materi berikutnya. Batas wilayah negara Indonesia. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia dan Timur Leste. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Pengaruh letak geografis Indonesia. Di Indonesia itu ada 2 musim ya anak-anak ya. Ada gambar itu. Yang pertama gambar apa anak-anak? Iya, musim kemarau dan musim hujan. Pintar kalian. Oke, yang kedua, di Indonesia itu ada iklim tropis. Betul, karena Indonesia berada di posisi silang ya, antara 2 benua dan 2 samudra. Baik, kita lanjutkan. Adapun usaha atau jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, yang pertama nelayan, yang kedua petani garam, yang ketiga pertambangan minyak bumi lepas pantai, yang keempat penyelam pencari kerang, yang kelima petani budidaya kerang dan mutiara, yang keenam petani rumput laut. Yaitu adalah jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang tadi ya, ini adalah peta Indonesia ya, di mana Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil ya. Di antara 5 pulau besar, kalian lihat ya, amati gambarnya, ada Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat bunyi Pancasila? Pastinya kalian sudah hafal ya anak-anak ya, 5 Pancasila ya. Dan kalian harus memahami, kemudian kalian harus menerapkan perilaku apa yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di kehidupan kalian ya. Oke. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila 1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Jadi sila-sila yang ada di Pancasila tidak bisa harus utuh ya anak-anak ya, tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Baik, untuk mengingat lagi, kita sama-sama ya menyebutkan sila Pancasila ya. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pastinya anak-anak Miss di rumah sudah hafal ya bunyi Pancasila. Baik, sekarang kita lanjutkan apa saja contoh-contoh perilakunya yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilakunya yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nah, jadi kalian harus beriman dan bertakwa ya, sesuai dengan agama dan keyakinan. Kemudian yang kedua, kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Contohnya jika ada teman kalian yang berbeda agama, kalian harus saling menghormati dan menghargai ketika mereka sedang melakukan ibadah. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya adalah kalian bisa saling tolong-menolong ketika ada korban bencana alam ya.
Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Contohnya, menerapkan sikap cinta tanah air, kalian bisa mencintai dan membeli produk-produk dalam negeri ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nilai kerakyatan yang keempat ya anak-anak ya, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilakunya adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi jika ada teman kalian yang berbeda pendapat, kalian harus menghormatinya ya, tidak boleh memaksakan pendapat kalian kepada teman kalian. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, sikap adil terhadap sesama. Kalian harus bersikap adil apabila ada teman yang berbeda suku ya ataupun agama. Kemudian yang kedua, menghormati hak orang lain. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Materi berikutnya adalah ciri keragaman budaya lokal di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Contohnya diantaranya adalah suku Baduy, suku Bawean, suku Madura. Itu suku bangsa yang ada di Pulau Jawa ya nak ya. Kemudian keragaman bahasa. Contohnya diantaranya ada bahasa Jawa dari Pulau Jawa ya. Bahasa Bali terdapat di Pulau Bali, bahasa Bugis terdapat di Pulau Sulawesi. Baik, selanjutnya keragaman religi atau agama, di mana di Indonesia itu yang diakui ada 6 agama ya anak-anak ya. Di antaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, keragaman yang terakhir adalah keragaman seni dan budaya. Contohnya diantaranya adalah seni sastra, seni tari, seni musik. Oke, sebelum pembelajaran kita berakhir, ada yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian disetorkan ke wali kelas masing-masing ya. Baik, Miss akan menyebutkan soal pertama sampai 5 ya. Yang pertama, berdasarkan kondisi geografis, Indonesia disebut sebagai negara. Yang kedua, jelaskan letak geografis Indonesia. Yang ketiga, sebutkan 2 daerah potensial yang dikunjungi para wisatawan. Yang keempat, sebutkan 2 perilaku yang mencerminkan sila keempat. Pertanyaan yang kelima, yang terakhir, sebutkan 4 ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Baik, kalian harus mengerjakan soal latihan ini ya nak, kemudian disetorkan ke wali kelas masing-masing. Oke, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.